Jadi, yang pertama itu, kita itu harus bikin dulu nih profile indeks PHP. Terus itu, nanti di bagian kita nih nyalin dulu lagi yang di bagian admin LTA untuk ngambil codingannya yang indeks HTML-nya untuk di copy di bagian sini teman-teman. Jadi kita ke admin LTA-nya dulu, terus kita masukkan dulu ke dalam codingannya, tapi di folder lain, di nama folder yang lain, baru nanti kita copy semua indeks HTML, indeks PHP-nya, baru nanti di paste yang pertama, yang di web kampus tadi teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu, kita itu harus bikin dulu nih profile indeks PHP. Terus itu, nanti di bagian kita nih nyalin dulu lagi yang di bagian admin LTA untuk ngambil codingannya yang indeks HTML-nya untuk di copy di bagian sini teman-teman. Jadi kita ke admin LTA-nya dulu, terus kita masukkan dulu ke dalam codingannya, tapi di folder lain, di nama folder yang lain, baru nanti kita copy semua indeks HTML, indeks PHP-nya, baru nanti di paste yang pertama, yang di web kampus tadi teman-teman. Setelah itu kita ke browser, lalu kita klik localhost si kampusnya, web kampus. Kita bikinnya web kampus ya teman-teman. Lalu di bagian tadi apa namanya indeks PHP. Loading. Nah, lalu setelah itu muncullah nih kan ininya bagian apa admin LTA-nya tadi, template-nya gitu. Template-nya itu muncul. Nah, jadi sekarang itu kita akan
menggunakan penyederhanaan kode gitu guys. Jadi yang pertama kita tuh ke 33 dulu, kita scroll. Nah, itu jumpa. Lalu kita copy yang bagian itu teman-teman, lalu di cut Ctrl X. Tapi jangan pakai komennya ya, biar mudah gitu, biar gak pusing. Jadi kita ambil yang dari bawah komennya aja, itu tuh di Ctrl X. Lalu setelah itu kita bikin file baru di bagian situ, namanya itu sesuai ini tadi, apa namanya tuh, preloader. Nah, berarti kita tulis yang itu teman-teman, titik php preloader preloader titik, bentar, kita sesuaiin sama yang hijau itu ya teman-teman, preloader titik .php, di enter. Nah, jadi yang bagian tadi tuh kita Ctrl V, di paste. Terus itu di bagian apa tuh, di bagian indeks tadi tinggal kita panggil, tapi yang sesuai nama itunya aja. Kita tinggal php terus apa tuh namanya, include tuh supaya dia tuh menemukan semuanya gitu teman-teman. Ikuti dulu ya, include apa, kutip, oh iya tapi nggak usah pakai kurung teman-teman. Terus tuh klik preloader, kita ikuti yang di itu ya, kita tinggal panggil yang itu tadi tapi sesuai tulisannya, jangan sampai typo, preloader php. Habis itu baru kita titik koma, baru penutupan php. Nah, setelah itu kita cek, kita refresh. Nah, kalau dia loading dulu kayak tadi, berarti itu tuh berhasil teman-teman. Itu tuh tadi penyederhanaan kode. Jadi kayak kodenya tuh nggak mau banyak. Jadi kita tuh potong-potong aja. Biar kita kalau mau ngedit tuh mudah gitu teman-teman. Jadi nggak ribet ke sana ke sini gitu. Jadi kita potong apa? Kita perpendek aja kodenya tadi. Dengan cara yaitu tadi kita kalau misalnya mau ngedit di bagian ini, bagian preorder, ya udah kita bikin apa tuh namanya, file baru aja sesuai namanya. Jadi yang di indeksnya tadi itu kita kita cut gitu, kita pindahkan ke file yang tadi. Jadi di indeksnya tuh yang intinya aja. Jadi kita tuh nggak satu-satu lagi gitu, langsung semuanya. Jadi yang tadi itu namanya penyederhanaan kode gitu.
Nah, jadi di sini Aceh ingin menyederhanakan beberapa kode itu yang di bagian navbar juga. Nah, jadi jika dia melakukan loading seperti ini berarti berhasil. Caranya sama seperti kemarin. Jika sudah loading berarti aman berarti. Lalu kita ke Ehsan TV. Lalu kan yang tadi udah di start. Lalu kita klik yang admin aja teman-teman. Admin yang MySQL tuh. Terus tuh dia akan langsung otomatis ke tempat database-nya. Itu tuh cara yang lebih cepatnya teman-teman. Sebentar ya guys, jaringannya. Jadi dia loading teman-teman. Jadi, nah ini dia database-nya teman-teman. Oke, lalu setelah itu kita cara kita bikin database tuh kita ke database teman-teman yang di atas. Terus tuh di bagian itu kita tulis nama, terserah namanya apa. Kalau Aceh ada basic kampus atau nama lain gitu apa. Dan ingat ya, nggak boleh pakai spasi, pakai underscore atau minus aja teman-teman. Setelah itu baru kita create loading. Nah udah, kita kan belum punya database, kita kan belum ada table-tablean ya. Jadi karena belum ada, kita bikinlah tabelnya itu teman-teman. Jadi cara bikinnya itu kita klik ya yang bagian table. Nah setelah itu jangan lupa gak lama kemudian itu di create. Kita klik create. Bentar teman-teman. Kita ubah menjadi table users. Create. Dia loading. Nah muncullah dia seperti ini teman-teman. Lalu jangan lupa kita tuliskan ID. Setelah itu nama. Setelah itu username. Dan terakhir itu password. Nah, setelah itu, kalau ID, kalau itu integer. Karena itu angka. Kalau nama integer, tapi yang ini, bukan integer, tapi varchar. Varchar itu dia sama kayak teks gitu, guys. Terus semuanya juga varchar, nama, username, password gitu. Lalu kita maksimalin itu ID-nya, maksimalnya kita berhentiin di 100. Nama misalnya maksimalnya 200. Setelah itu username-nya mungkin 200 maksimalnya dan password-nya 20 gitu. Lalu
Setelah itu maka sudah. Lalu kita nyalain yang EI-nya. Itu tuh untuk kita tuh nambahin data baru tuh. Nanti dia akan langsung otomatis gitu guys. Terakhir jangan lupa digokan. Terus itu, nah dia akan muncul. Itu berarti kita udah bisa di bagian sini ya guys. Terus tuh lalu kita tambah yang bagian insert. Nah setelah itu kita tulis ID-nya 1 karena dia data pertama. Oh iya, isinya tadi value ya, bukan di istilahnya. Satu misalnya nama, kita pakai spasi gitu guys. Terus tuh username-nya tuh contohnya kita mau apa, admin atau yang apa kayak gitu. Terus kalau passwordnya yang mudahnya itu 1234566. Nah jadi setelah itu kita go-kan, maka dia akan jadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik lagi go di bawah, lalu oh iya dia udah terkirim otomatis tadi guys. Nanti kita buka browsernya, tuh yang browse. Nah maka dia akan ada datanya, dia akan masuk mengisi data tulisannya tuh gitu guys kalau mau ditambahkan. Jadi kalau udah datanya dan ID-nya, kalian mau ubah lagi, klik aja terserah kalian gitu. Mau gimana? Selanjutnya kita bikin file baru di con, itu kita bikin file baru itu untuk koneksi teman-teman. Koneksi enter, lupa PHP-nya, kita rename aja koneksi titik PHP enter. Nah jika sudah, nah lupa untuk bikin PHP-nya. Terus lalu kita bikin nama variabelnya itu menggunakan nama server name. Biasa namanya tuh nggak wajib server, terserah mau namanya apa. Ada namanya variabel, jadi boleh apa aja. Tapi supaya kita tuh ingat namain yang sama aja, yang sesuai aja. Terus apa yang kita pakai, apa lokal host, kita ketik di situ lokal host. Terus tuh username terus root itu udah dari sananya.
rumah. Username-nya itu namanya selalu root ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti aja ini ya, apa namanya, ketikannya. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan ketikan aja. Lalu akan aku jelasin apa maksud dari codingan yang ini gitu. Jadi kode koneksinya tuh kita tampung dulu di variabel. Nah, jadi aku bikin dulu tuh variabel yang namanya koneksi, tapi terserah sih mau namanya itu apa, mau apakah itu, karena itu tuh variabel. Cuman biar nggak pusing aja, biar nggak lupa kita bikin koneksi. Lalu kalau ditranslate ini itu tuh kan bahasa Inggris gitu. Koneksi itu kan berarti kita mau connect ke MySQL Connect kan. Terus tuh kita berarti mau ke apa tuh connect yang ke situ tuh, kita mau connect ke MySQL-nya. Kita connectinnya pakai localhost, pakai username, pakai password, dan pakai database. Terus kita bikin tuh kayak kondisinya kan, kita menggunakan if ya. If itu kan jika tuh connect-nya tuh error, maka dia akan menghasilkan gagal terhubung ke server gitu. Tapi kalau misalnya dia berhasil, berarti berhasil terhubung ke server. Berarti kondisinya tuh tidak berlaku yang di atas, jadi dia akan berlaku yang di bawah gitu. Jadi intinya tuh kalau mau bikin koneksi, kita dulu bikin kode, terus kita bikin apa, kode untuk menampung variabel-variabelnya gitu, lalu baru bisa terkonek nantinya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya dia itu sudah berhasil. Berarti codingan kita tadi berhasil, karena itu ada tulisannya berhasil terhubung ke server. Jadi, kita mau bikin dashboard login. Artinya kan kalau gitu kita harus berhubung ke database dulu kan. Harus terhubung dulu ke database, karena gimana caranya kita mau ngecek akun kalau misalnya nggak terhubung gitu kan. Jadi kan kita tuh harus, tugas pertama kita harus bisa terhubung ke database. Lalu cara menghubunginya itu buat menghubunginya itu kita menggunakan yang namanya koneksi. Jadi kita klik info, lalu koneksi titik php, lalu titik koma. Jadi ini artinya kita menghubungkan koneksi ke dalam codingan yang tadi tuh gitu. Kita pakai info biar kode yang kita bikin tadi tuh masuk ke dalam itu tuh, codingan yang itu. Lalu yang itu tadi username dan passwordnya kita tinggal kita copy aja. Terus tuh ini kita kasih komen blok baru di Ctrl D itu tuh supaya dia ini yang sebelahnya itu juga sama ke hapus otomatis gitu guys. Terus itu
Jadi koneksi itu jika mau dibaca, terus tuh kayak gini, yang bagian select from dan pokoknya query itu sintak untuk MySQL gitu. Nah, kita kan mau melakukan pengecekan ya, pokoknya kita tuh mau melakukan pengecekan, kita tuh mau ngecek kan. Jadi sebelum kita mengecek tuh kita hubungkan dulu. Cara kita menghubungkan tuh kita menggunakan dolar koneksi. Dolar koneksi itu dari yang di atas tadi. Terus kan kita itu harus connect dulu ke database. Kalau kita sudah connect baru kita bikin query-nya. Ini query-nya. Terus tuh kita bikin aja select from where. Terus tuh yang bagian ini, yang bagian from-nya itu tuh harus sesuai nama yang di database, itu tuh harus persis. Boleh kita cek tuh di atas tb search, bentar, tb search. Kalau udah benar berarti dia mau tuh nanti guys. Nah, jadi yang bagian if itu artinya kita melakukan pengecekan. Satu itu artinya satu data guys, jadi harus satu data yang sama gitu. Jadi misalnya nih, itu MySQL robuster itu kan untuk yang dari yang di atas itu kan. Jadi di atas itu kan fungsinya kita buat cek apakah datanya username password yang mau dimasukin untuk login itu ada nggak di database-nya gitu. Jadi kalau misalnya datanya itu ada, berarti tabelnya itu berhasil, loginnya itu berhasil. Tapi kalau misalnya datanya nggak ada, berarti loginnya itu gagal. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk itu. Pokoknya itu untuk pengecekan username dan table user kita tuh ada apa enggak.
yang if-nya itu kita tuh kondisinya tuh pokoknya kalau akunnya ada maka tampilkan login berhasil, tapi jika nggak ada tampilkan login gagal gitu. Terus tuh kita tinggal coba untuk loginnya. Jadi kita klik dulu login versi 2 HTML. Terus itu yang ini ya. Jadi di situ kita copy semuanya, lalu kita tutup dulu. Nah, setelah itu baru kita bikin file baru. Kita bikin itu login titik php enter. Lalu yang tadi itu kita paste di situ teman-teman. Nah, oke. Setelah itu halo, itu kelihatan nggak yang titik-titik itu kita blok yang have-nya blok, terus tuh kita kontrol D terus sampai bawah, baru kita hapus. Kita delete. Oke. Nah, setelah itu tuh kita save, kemudian kita cari ke browsernya, lalu kita klik login php enter. Setelah itu kita ada kesalahan. Itu masih ada kutipnya itu dihapus teman-teman. Nah, itu kutip sama slice-nya itu dihapus. Setelah itu baru kita kembali refresh, nah maka dia akan muncul seperti itu.